Halo teman-teman. Baik, video kali ini saya akan membahas tentang konservasi sumber daya hayati. Nah, teman-teman coba perhatikan gambar apakah ini? Ya, betul, harimau Jawa. Nah, berikut beberapa informasi harimau Jawa. Nah, harimau Jawa ini dinyatakan punah pada tahun 1980. Bercermin dengan harimau Jawa, maka penting bagi kita semua untuk memahami apa itu konservasi keanekaragaman hayati. Nah, topik kali ini yang kita bahas adalah pengertian konservasi, tujuan konservasi, manfaat konservasi, metode konservasi, dan bentuk konservasi. Nah, teman-teman, kita harus tahu apa sih konservasi sumber daya alam hayati. Nah, konservasi sumber daya hayati adalah pengelolaan sumber daya hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya, tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Tujuan konservasi yang pertama itu memberi perlindungan, pembatasan, serta pemeliharaan kepada suatu area atau lingkungan yang bernilai agar menghindarinya dari kerusakan atau kepunahan yang mungkin terjadi, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Nah, yang kedua itu memanfaatkan kembali bangunan atau tempat yang sudah tidak digunakan lagi dengan cara memperbaiki dan mengembalikan fungsinya seperti semula agar dapat dipakai kembali, sehingga mencegah terjadinya kegiatan pengalihan fungsi hutan menjadi non-hutan. Yang ketiga, melindungi situs, benda sejarah, serta cagar budaya dari kerusakan hingga kehancuran. Cagar budaya terletak pada kawasan yang mempunyai banyak ragam hayati, seperti ruang geografis yang di sekitar kawasannya memerlukan penjagaan. Nah, yang keempat itu memelihara kualitas lingkungan agar tetap baik dengan memastikan ketersediaan air dan udara bersih. Lingkungan ini mencakup wilayah daratan hingga perairan. Selanjutnya, manfaat konservasi. Manfaat konservasi ada dua. Yang pertama itu manfaat ekologi. Manfaat yang diperoleh dari upaya konservasi ini adalah membuat keanekaragaman hayati bisa memperoleh perlindungan melalui keseimbangan ekosistem sehingga terbebas dari ancaman kepunahan. Yang kedua, manfaat ekonomi. Menjaga kelestarian alam juga dapat memberi manfaat ekonomi bagi manusia karena alam sebagai sumber pendapatan tetap terjaga sehingga hasilnya dapat terus dimanfaatkan. Jika suatu lingkungan mengalami kerusakan, maka risiko kerugian bisa terus meningkat. Selanjutnya, metode konservasi. Metode konservasi ada dua. Yang pertama itu metode konservasi in situ. Nah, metode konservasi in situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati baik berupa flora ataupun fauna yang dilakukan di habitat asli spesies tersebut. Lingkungan yang akan menjadi lokasi konservasi harus masih berada dalam kondisi yang layak dan terjaga untuk dihuni oleh spesies tersebut. Kawasan yang berfungsi sebagai lokasi konservasi antara lain Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, serta Taman Nasional. Nah, yang kedua itu metode konservasi ex situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan bukan pada habitat aslinya, tetapi pada habitat buatan. Konservasi ex situ menjadi alternatif apabila habitat asli dari suatu spesies sudah rusak, sehingga tidak layak lagi untuk dihuni, dan apabila ingin mengembalikan fungsinya juga butuh waktu yang lama. Nah, materi selanjutnya itu bentuk konservasi alam. Nah, ada beberapa bentuk konservasi alam, teman-teman, yang bisa diterapkan di Indonesia. Nah, yang pertama itu cagar alam. Cagar alam adalah bagian dari Suaka Alam, termasuk juga Suaka Marga Satwa. Kawasan ini adalah salah satu bentuk konservasi yang dilakukan pada habitat asli flora dan fauna yang mempunyai karakteristik sesuai dengan lingkungan atau bersifat unik. Upaya perlindungan diberikan mencakup perkembangan pada ekosistem alami. Yang kedua, Suaka Marga Satwa. Sama halnya dengan cagar alam, Suaka Marga Satwa juga ditetapkan apabila suatu kawasan mempunyai keunikan yang khas, misalnya menjadi habitat bagi satwa liar atau ada spesies yang dilindungi hidup di kawasan tersebut. Kawasan ini lebih fokus pada
upaya pelestarian satwa. Nah, yang ketiga itu Taman Nasional. Taman Nasional adalah kawasan yang masih mempunyai ekosistem asli dan berfungsi sebagai lokasi pengawetan alam. Wilayah ini merupakan bagian dari kawasan pelestarian alam termasuk juga hutan konservasi. Luas Taman Nasional harus memenuhi standar untuk melangsungkan proses ekologi. Nah, selanjutnya itu Taman Laut. Taman laut ditunjukkan untuk lokasi perlindungan dan perbaikan pada ekosistem laut, di mana ekosistem ini tersebut menjadi habitat flora dan fauna langka yang dilindungi, termasuk kegiatan penanaman terumbu karang yang rusak. Sama seperti yang lain, taman laut harus memiliki sumber daya alam yang khas dan unik seperti luasnya memadai. Selanjutnya kebun raya. Kebun raya ini salah satu bentuk konservasi yang dikelola dengan metode ex situ. Nah, kawasan ini dibentuk dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman alam. Berbagai spesies flora ditanam di dalam kebun raya yang dapat difungsikan untuk berbagai keperluan. Nah, yang selanjutnya itu Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya atau Tahura adalah bagian dari kawasan pelestarian alam seperti Taman Nasional. Kawasan ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem dalam suatu wilayah, menjadi tempat untuk mengoleksi flora dan fauna, serta tempat untuk melestarikan plasma nutfah. Nah, ekosistem Tahura ada yang alami dan ada pula buatan. Contoh Tahura di Indonesia yaitu Taman Hutan Raya IRH di Juanda di Bandung, Jawa Barat. Nah, yang terakhir hutan bakau. Indonesia mempunyai garis pantai yang panjang sehingga dibutuhkan upaya preventif untuk mengatasi akibat dari pasang dan surutnya air laut. Nah, baik teman-teman, itulah tadi materi tentang konservasi keanekaragaman hayati. Dadah teman-teman, sampai jumpa.